Misalnya kayak Mas Hasto mengatakan bahwa Sirekap itu dikunci pada angka 16 sampai 17% misalnya gitu. Jadi orang itu kalau antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai, itu kadang-kadang dia menciptakan kenyataan Iya, sendiri. jarak ya, Ilusi, Bang. ada Ilusi, ilusi. Bang, Iya ilusi, ya, Bang, ilusi. ilusi gitu. Kalau kita betul-betul tidak bisa mempertemukan antara realitas dengan harapan kita, itu kita menciptakan realitas sendiri gitu. Penyangkalan-penyangkalan ini adalah bagian dari taktik atau manuver politik gitu, Iya Bang. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berpuasa, Bang. Selamat berpuasa. Salam juga kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Ya, selamat berpuasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kali ini kita bersama Mr. Q. Mr. Iya. Q ini udah lama sekali menghilang. Iya, Bang. Dicari-cari susah ini. Menjawab tapi selalu di luar kota. Iya. Nampaknya ini betul-betul mau cari ya relax dulu ya, Iya, setelah betul. tanggal 14 ini. Betul, Bang, betul. Setelah quick count menang, Iya. rekap menang, Iya. ya kan? Dan seminggu setelahnya, 2 minggu setelahnya itu menjawab yang ini, mitos-mitos kecurangan itu, naik turun itu, menjawab itu. Jadi saya ke Palangkaraya, Bang. Jadi kampung halaman kedua saya kan Palangkaraya. Jadi saya masa kecil di sana. Yang pertama Palembang. Palembang, ya. ya. Wong Gitoga loh. Jadi saya kampung halamannya kedua Palangkaraya, kampung halaman ketiga Bandar Lampung. Enak, Bang, punya banyak kampung ini. Iya. Jadi banyak yang bisa dikunjungi. Tapi saya kemarin itu kan ke Palembang, Iya. terus ke Tanjung Enim, Muara Enim. Iya. Kok orang-orang Palembang ini terutama perempuan-perempuannya makin cantik-cantik ya? Cantik-cantik, Bang, ya. Tapi jangan lihat dia senyum, Bang. Giginya rusak semua gara-gara minum cuko. Jangan orang Palembang marah sama saya. Tapi kan itu dulu. Sekarang kan perawatan gigi itu Udah kan bagus. udah bagus di mana pojok kan, di mana-mana pojok kan sekarang sudah ada dokter gigi. Betul. Jadi saya kalau ke Palangkaraya itu pasti wisata kuliner karena memang kulinernya Palangkaraya itu beda sekali dengan Jakarta, Bang. Jadi bahan-bahannya atau materi-materinya itu nggak ada di sini, terutama ikan-ikan sungai ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ke Palangkaraya, kalau pengen makan ikan, saya sudah bikinkan catatannya ini, Bang. Pertama, kalau mau yang agak, ya ada telaga-telaganya, namanya Saung Rindu Telaga. Ya itu di Jalan Strawberry. Kalau yang tradisional, warung banget, namanya Mama Zaki, Jalan Kinibalu. Itu, Bang. Itu Kalimantan Tengah kan? Iya, Palangkaraya, Kota Kalimantan Tengah. Terus yang terkenal juga di sana kan lontong, ketupat, kandangan, nasi kuning. Nah, itu yang langganan rutin itu namanya Warung Didi, Bang. Tapi Warung Didi ini dia kalau bulan Ramadan ini dia tutup 1 bulan. Sebagian pedagang Banjar tuh begitu. Kalau bulan Ramadan dia tutup 1 bulan, ditambah mungkin seminggu 2 minggu setelah Idul Fitri. Tapi biasanya kan itu yang buka restoran ikan-ikan itu kan banyak pendatang ya, orang Bugis. Enggak, justru gini, Bang, kalau orang Bugis itu kalau ikan laut, tapi kalau ikan sungai itu ahlinya orang Banjar. Jadi kemampuan Banjar nih untuk mengolah ikan air tawar tuh luar biasa. Ada yang dipepes, ada yang disayur, ada yang dibakar, ada yang digoreng. Macam-macam lah turunan-turunan. Jadi kalau ikan air tawar itu yang menurut saya dari pengalaman saya yang paling jago orang Banjar. Bahkan orang Palembang juga saya akui kalah, Bang, kemampuan yang ngolah ikan itu. Palembang? Iya, orang Palembang kalah, Bang. Palembang enak kan? Enak, Bang, tapi masih kalah, Bang. Iya, kemampuannya mengolah varian-varian makanan dari dasar ikan. Ikan air tawar. Iya, terus yang jelas soto juga, soto sop Banjar gitu ya. Nah, beda soto dengan sop itu sebetulnya karbohidratnya. Kalau sop itu pakai nasi, kalau soto itu pakai ketupat. Kuah dasarnya sama. Iya. Kalau mau ke Munsi atau ke Fadli sama-sama di Jalan RTA Milono. Jadi banyak sekali yang saya bisa dinikmati yang khas di Palangkaraya. Bahkan baksonya, Bang.
baksonya itu rasanya beda dengan di Jakarta sini. Bakso ikan ya? Enggak, bakso Oh, bakso bakso biasa, sapi tetapi biasa. dia kan, terutama karena ada sausnya itu merah, judulnya itu tomato kecap gitu, itu Iya. bikin lain itu. Jadi ada bakso Arema misalnya, terkenal tuh di Jalan Geobos itu. Itu makan bakso Arema di situ dengan di Jakarta ini atau di Malang rasanya lain, Bang. Gitu, jadi ya itulah, bahagia itu Khasnya ya? sederhana ya kan, kita kuliner, ketemu dengan teman-teman SMP, Iya teman-teman iya SD. iya. Kalau saya sih liburannya ke sana, Bang. Kalau Hasan Nasbi kan harus ke Turki ya. Kemarin ke Dia ke Iran. Turki kayaknya. Oh, Irak ya? Oh, Iran. Iran. Luar biasa. Ke Teheran. Ke Teheran. Wah, Dan luar saya biasa. dikirim-kirim fotonya itu Iya, ada di iya. Teheran, ada di tempat kampungnya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Iya, iya. Kemudian Hafiz Shirazi Iya. itu di Shiraz. Iya, iya. Shiraz itu kota tertua untuk wine. Oh. Nah, karena itu kota Di anggur. Iran? Iran. Oh, jadi Iran itu produksi wine? Pertama. Oh, pertama? Pertama di Oh, dunia. iya. Oh, Jadi makanya wine tanpa alkohol atau wine dengan kalau alkohol? dulu mungkin tanpa alkohol. Oh, dulu pertama-tama mungkin zaman Alkohol. Persia dulu Heeh. pakai alkohol. Iya, Tapi iya. kan lama-lama mungkin Heeh. ada juga yang produksi rumah tangga kali ya pakai Iya, iya, alkohol ya. Kita kan iya, nggak iya, tahu iya, kan. iya. Karena sumber bahan bakunya kan anggur ya, Anggur, dianggap. fermentasi. Nah, makanya kalau lihat botol-botol wine yang dijual di manapun, yang terbagus itu kalau ada tulisnya Shiraz. Siraj? Shiraz itu nama Artinya? salah satu Oh. kota di Iran dan ibu Oke. kota yang pertama mungkin. Oh. Teheran itu udah 3 kali pindah Iya, ibu iya, kota. iya. Shiraz, Iya, iya. Isfahan, kemudian Teheran. Iya, iya. Harusnya beginilah, Bang, ya, kita habis pemilu, habis pilpres gitu, kita ngomongin kuliner, jalan-jalan, gitu ya, Ya, Bang, ya? Heeh. benar. Ya, tapi dengan catatan bisa siap menang, siap kalah. Ya, biasanya kan begini, biasanya yang menang enjoy, Iya, 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 iya. yang kalah, gua udah kalah, malas ketemu orang, pergi Iya, keluar iya. kota. Iya, iya, Kalau iya. ini kan terbalik. Heeh. Mr. Q, Hasan Nasbi, saya Heeh. lihat yang menang-menang ini malah keluar kota. Jadi saya baca buku di perjalanan itu, di pesawat saya baca buku The Psychology of Emotion. Jadi memang orang itu kalau harapannya nggak sesuai dengan kenyataan atau ada masalah, ada kedukaan, itu dia memang biasanya penyangkalan dulu, Bang. Itu ternyata pola umum. Jadi saya kan ingat lagi pelajaran saya di psikologi ya, kalau ada kematian, ada pakar tentang kematian itu Kubler-Ross apa nama belakangnya itu. Dia mempelajari bagaimana penerimaan orang terhadap kematian. Nah, kematian itu adalah kedukaan yang terbesar. Tapi sebenarnya saya perhatikan segala macam kedukaan, apapun sumbernya, bentuknya besar atau kecil, itu sebenarnya polanya sama. Kaget ya kan, kemudian menyangkal, lalu kemudian baru menerima gitu. Nah, ini sebetulnya pola yang sehat secara psikologi. Artinya orang setelah menyangkal, lalu kemudian akhirnya menerima dan akhirnya pasrah, itu kan akhirnya dia cope dengan dirinya gitu ya. Dia beradaptasi lah gitu dengan situasi dan kondisi yang baru. Nah, sebetulnya menolak kekalahan itu masih kekalahan dalam pemilu ya, karena kita konteksnya ini kan unpacking kan, pasti politik ya, pemilu, pilpres itu sesuatu yang manusiawi gitu loh. Tetapi setelah ini kan apa gitu? Apakah terus menyangkal gitu loh, harus menyangkal atau kemudian bisa menerima gitu loh. Nah, kalau saya perhatikan sekarang ini kan memang ada yang kelihatannya menerima. Misalnya kayak Sandiaga Uno, dia mengatakan saya bagian dari tim yang kalah, kan misalnya begitu kan. Entah dia karena dia sendiri yang bukan bertarung atau gimana gitu. Tapi ada juga yang ya kelihatannya masih menyangkal dan menganggap bahwa ada hasil yang berbeda, yang lain, atau prosesnya dianggap tidak sesuai, misalnya begitu mungkin Pak Mahfud gitu, Mas Ganjar. Tapi ada juga yang menarik, Bang, yang sebetulnya absurd kalau menurut saya, justru memunculkan teori-teori baru gitu. Misalnya kayak Mas Hasto mengatakan bahwa Sirekap itu dikunci pada angka 16-17% misalnya gitu. Jadi memang ya kalau belajar psikologi, baca-baca buku itu walaupun belum selesai, saya pikir memang iya juga sih sebetulnya ya. Jadi orang itu kalau antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai, itu kadang-kadang dia menciptakan kenyataan sendiri. Jarak ya. Ilusi, Bang. Ada Ilusi, Bang. Iya, Ilusi, iya, Bang. ilusi, Ilusi ya. gitu.
Nah, kadang-kadang sudah yang titik ekstrim, saya tidak menyebut istilahnya, itu putus hubungan dengan realitas, Bang. Makanya dalam bahasa psikologi disebut frustrasi itu. Frustrasi. Mungkin iya, Bang, tapi ini, jadi Frustrasi. kalau kita betul-betul tidak bisa mempertemukan antara realitas dengan harapan kita, itu kita menciptakan realita sendiri gitu. Iya, Sehingga iya. antara realita yang sesungguhnya dengan realita ciptaan kita, Mhm. itu dia putus gitu. Nah, ada satu istilah nih yang sebetulnya umum di masyarakat kita, tapi saya nggak berani nyebut di sini biar kolom komentar aja nanti Mmm. netizen ya. Jadi orang yang putus hubungan dengan realitas itu namanya apa? Nah, itu silakan ditulis Ah, itu, Bang. kan seharusnya kan begini, Iya, kalau harapan itu kan mhm, realitas kan mhm, udah jelas. mhm. Ya sekarang yang bisa dia turunkan kan harapan. Iya iya, itu. Ah, harapan saya Iya kita iya satu iya. putaran gitu Iya kan, iya. ternyata tidak kan Iya gitu. iya. Iya, Dan kita dia harus menerima realita itu, menerima dan bertarung lagi untuk yang putaran kedua, misalnya kan begitu kan, ya, gitu. Atau misalnya kalah, ya sudah ya, menerima kekalahan, mhm, kita bertarung lagi pada pemilu presiden yang akan datang, kan ya, begitu, Bang, maksud nek saya itu, Bang, ya, dengan tahapan-tahapan, apa, berkabung atau bela sungkawa itu, Bang. jangan mencari terus Iya alasan-alasan kan. iya, betul betul. Nah, ya kembali kepada Mas Hasto nih karena lagi rame, ini kan sebetulnya kan tidak masuk di akal ya. Mhm, Pertama, bahwa semua proses itu kan sesungguhnya diawasi oleh banyak orang. iya, Di TPS ada saksi ya, mhm, dari semua partai, dari calon, ya kan. Yang kedua, ya hasil sirekap dan hasil manual itu juga semua ada dasarnya yang mhm, namanya formulir C1 itu mhm, bisa dicek masing-masing formulir itu. mhm, Kemudian ya apa, sudah ada hasil quick count yang saya hakul yakin kalau ada orang nih ya yang memahami, mhm, akurasi quick count itu pasti salah satunya ya Mas Hasto, karena beliau kan sekjen PDI iya, iya, Perjuangan, hari-hari ngurus pilkada, mhm, hari-hari ketemu dengan quick count, dan selama ini kan quick count menggambarkan, situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Dan iya, bahkan saya udah membandingkan, Bang, hasil quick count, bukan cuman tingkat nasional, tapi, pada tingkat provinsi. Jadi kan quick count nasional kemarin itu kan ada breakdown-nya per provinsi ya. mhm, Nah, itu ternyata, Bang, quick count per provinsi itu, misalnya saya lihat kayak Banten, Jawa Tengah, mhm, Jawa Timur, DKI, itu mirip dengan real count dari KPU yang sudah diketok palu kan. iya, iya, Per hari ini kan sudah ada sekian belas provinsi yang mhm, diketok palu ya, hasil, provinsinya gitu, mhm, sehingga itu sudah bersifat final. iya, Ini semua kalau semua provinsi udah selesai kan akan masuk ke tingkat, nasional kan iya, gitu. Itu hasilnya akurat, Bang. mhm, Bayangkan ya kalau udah ke provinsi itu kan jumlah sampelnya kan menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan nasional karena dia iya, bagian dari itu pun juga sangat mhm, akurat gitu. Ya selisihnya 0, berapa, 0, berapa gitu. Jadi menurut saya sih dengan temuan-temuan apa, dengan hasil-hasil rekap, provinsi sebetulnya mhm, udah membatalkan argumentasi Mas Hasto bahwa ini dikunci di angka 17%. Karena tingkat nasional ini kan sesungguhnya adalah akumulasi dari tingkat-tingkat daerah iya, iya, itu, gitu. Belum lagi kan gini, Bang, belum lagi nih kata kata orang yang ngerti IT juga, karena kan Mas Hasto bilang dia mendapatkan informasi dari orang IT. mhm, Orang itu tuh mengatakan begini, kalau ada program susupan atau intercept, itu juga sebetulnya dia akan mengubah seluruh algoritma mhm, Sirekap itu, iya, Bang, iya, gitu. Jadi ibaratnya sistem ini secara keseluruhan tidak akan bekerja lagi. mhm, Nggak bisa kemudian dimasukin satu, lalu kemudian yang berubah cuma satu aspek saja, iya, tapi iya, iya. seluruh sistem juga akan Susah, berubah. kan input yang baru Iya kan nggak mungkin. iya, Bang iya, Bang. Mhm, Jadi algoritma itu kalau, apa ya, dia tuh harus ditulis secara menyeluruh, nggak bisa disusup-susupin begitu aja, iya, iya, gitu, Bang. Jadi intinya sih, ya itu sangat saya juga surprise, mengagetkan bahwa Mas Hasto bisa punya pernyataan semacam itu, gitu loh. Ya kita kan harus mhm. mengedukasi publik lah, sekali lagi siap menang, siap kalah, ya kalau memang masyarakat sudah punya pilihan harusnya kita move on, ya. Ya Kalau menurut saya menerima, gini Miss jalan-jalan. Kirkyu, ini ada satu satu hal yang Mhm dipaksakan. mhm. Karena pada awalnya sudah salah memberikan input kepada ibu. Misalnya input ngasih satu putaran Ibu Ganjar tuh menang. siapa? Ibu Oh, Ibu Mega, Mega, oke. ya kan? Ibu Mega dikasih, input bahwa informasi ya, Oh satu putaran. oh dikasih anu ya, dikasih
fantasi ya, dikasih iming-iming gitu Iya, ya? Heeh. 1 putaran, kemudian kita menang di Jawa Tengah sekian akan Mmm. semua sehingga ibu itu berpidato dengan semangat, Iya 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 iya. dikasih informasi seperti itu. Iya. Nah, kenyataannya terbalik. Sekarang Oh, orang-orang yang memberikan informasi kepada ibu ini iya. berupaya bahwa kita sebenarnya benar seperti apa yang disampaikan ibu, tetapi Oh, kita dicurangi mencari pembenaran atau pembenaran. justifikasi atau Nah, alibi ya, alibi. heeh, untuk mempertahankan posisi Eee, politik yang ada di oke oke partai kan gitu. oke Kalau oke enggak kan oke. lewat semua nih. Karena memberikan informasi palsu, informasi yang Palsu, tidak akurat kepada Ibu tidak akurat paling Mega. tidak kan. Iya iya iya. Katakanlah asli tapi tidak akurat kan gitu. Bagaimana Iya iya membedakannya iya iya biar iya. komen nanti Iya dari iya iya. penonton ya kan gitu. Iya, tapi itu Abang benar juga tuh. Misalnya entah saya lupa pernah dibahas di sini atau tidak. Ini ngomongnya agak pelan, Bang, ya, karena Iya. lagi puasa ya, Bang, Iya ya. iya iya iya. Nggak sekenceng biasanya Iya. ini. Ketawa kan boleh kencang-kencang. Kita boleh Heeh, kenceng-kenceng, tapi ngomongnya agak pelan-pelan dikit. heeh. Jadi memang saya ingat ya, waktu itu Mas Andi Wijayanto mungkin sekitar akhir Desember kalau nggak salah. Mmm, Itu kan memang merilis hasil, riset mereka lah, saya nggak sebut mhm, survei, saya sebut riset karena beliau mengatakan hasil riset itu adalah hasil triangulasi atau kombinasi 3 mhm. metode. Jadi survei konvensional, lalu kemudian kayaknya analisa media sosial gitu, Mhm, kemudian dikombinasi dengan FGD, Focus Group Discussion di 31 provinsi. Nah, terus terang itu juga mengherankan saya juga pada waktu itu, mhm, bahwa 3 metode ini kok dicampur gitu loh, Bang, mhm, dan menghasilkan suatu angka yang tadi, mhm. kelihatannya menyebabkan analisa Iya ibu iya. atau pemahaman ibu itu menjadi salah. Mhm, Jadi temuan riset Mas Andi Wijayanto itu, waktu itu ada angkanya, Prabowo Gibran 41 gitu ya, tapi mhm, nomor duanya Ganjar Mahfud mhm, dan selisihnya tipis 37%. mhm, Baru nomor tiganya adalah Anies Muhaimin, kalau tidak salah 21 apa 24 begitu. mhm, Sementara pada waktu itu survei-survei konvensional ya, Bang, mhm, ya, eee, ya menemukan bahwa memang Prabowo Gibran nomor satu, selisihnya juga sudah jauh dengan Ganjar Mahfud ya. mhm. Saya lupa pada waktu itu apakah Ganjar Mahfud sudah peringkat 3 atau masih beda tipis dengan Iya. Anies. Tetapi kalau bicara pada data pada waktu itu, ya saya kan berulang kali mengatakan bahkan dari Mhm, Oktober, lihat proyeksi, dinamika suara yang ada, kolam mhm. suara yang ada, maka ya Ganjar Mahfud ini akan nomor 3 gitu loh, Bang, Iya iya. gitu. Jadi, ya entah apakah itu suatu ilusi yang lain. Dan saya kira Iya iya iya. kalau memasukkan unsur media sosial, Iya ansih ya, iya. di dalam survei-survei yang dilakukan Nggak bisa, secara Bang, nggak bisa karena nggak gini bisa. saya di sini contohnya gini Heeh, Mister Q. heeh, Misalnya kita membicarakan tentang, mhm. eee, Anies Baswedan di Iya, podcast ini, lalu betul kita bikin survei kan, apa namanya, betul. apa kok, Polling polling, polling. heeh, Pendukung Anies Baswedan mhm, di unpacking ini kan mhm, sedikit, mhm mhm. persentasenya mungkin 10 sampai Iya 15%. iya iya, Tetapi kita polling soal pilpres, Anies itu tinggi, mhm, gitu loh. Prabowo, lalu Ganjar. iya, Begitu juga kalau yang kita masukkan itu, videonya mmm, podcast ini mmm, dengan isu mhm Prabowo, mhm, Gibran gitu, mhm, tetap Anies yang tinggi, iya, kenapa gitu. bisa begitu, Bang? Nah, karena ini permainan-permainan buzzer aja. Iya, kalau istilah saya begini, Bang, dalam dunia survei ya, itu istilahnya, rawan mobilisasi, mobilisasi opini, Bang, Hmm, gitu. Jadi memang akun-akun yang aktif dia bisa bergerak untuk memilih. Jadi ibaratnya polling semacam itu adalah responden aktif memilih dirinya sebagai responden. mhm, Nah, kalau survei yang konvensional itu responden dipilih oleh iya. peneliti, oleh lembaga Mhm, survei, oleh statistik gitu. Dia tidak bisa memilih diri sendiri sehingga mhm, kemudian tidak ada yang namanya mobilisasi opini mhm, dari responden itu tidak ada gitu. mhm, Nah, tapi yang lebih kacau lagi, Bang, sebetulnya secara metodologi adalah ketika mencampurkan FGD dengan, survei, mhm, 2 jenis metode penelitian yang sangat berbeda. iya, Survei itu kuantitatif, ya mhm, FGD itu kualitatif. Nggak pernah mhm, saya ketemu, Bang, itu ada pencampuran di dalam kampus tuh nggak ada. mhm, Memang ada saling melengkapi, tetapi dalam konteks 2 riset iya, terpisah gitu ya, analisanya terpisah, baru kemudian di ujung itu semacam dicarikan titik temunya mhm. gitu, Bang.
Tetapi bukan angka-angka dari FGD lalu digabungkan dengan angka-angka dari survei. Iya. Karena FGD itu tidak menghasilkan angka, dia Iya itu iya. menghasilkan pemahaman. Iya Metode iya. kualitatif itu yang dicari adalah pemahaman. Kuantitatif itu yang baru yang namanya Hmm. generalisasi dari sampel kepada populasi. Kalau ini kan tadi FGD kan cenderung pada opini ya, Hmm. menyampaikan hasil diskusi, opininya begini Iya, dan itu ya. menjadi kesimpulan bahwa kita menang. Ya, Kan begitu. Itu kan iya, sulit. heeh. Ya tadi, Saya nggak ngerti juga ya bagaimana cara saya bahkan nggak mengerti bagaimana cara menggabungkan FGD dan survei. survei itu. Ah, Tapi ya apapun itu kan pada hari ini ya kembali kepada diskusi kita. Ekspektasinya bisa salah karena metode risetnya itu salah, iya gitu iya. loh. Salah dalam pengertian dia tidak mampu menangkap realitas sebagaimana adanya. Mhm. Sehingga potret yang didapatkan, hasil yang didapatkan dari riset ini membuat terjadi suatu ekspektasi yang misleading, yang tidak sesuai Mhm. dengan trajektori yang terjadi di lapangan gitu, Bang. Gitu. Iya Jadi bisa juga ini salah masukan kepada Ibu Mega karena iya. metode risetnya itu tidak tepat gitu. Mhm. Suatu riset itu kan dia harus memiliki atau suatu instrumen penelitian itu harus memiliki 2 kualitas, Bang. Mhm. Pertama namanya validitas, Mhm. validity, Mhm. yang kedua reliabilitas. Mhm. Validity itu adalah apakah instrumen kita memang betul-betul mengukur fenomena yang mau kita ukur. Mhm. Jangan sampai dia mengukur yang lain, Iya iya iya. gitu. Ini ngukur berat, jangan sampai dia mengukur, luas misalnya begitu, Heeh. atau mengukur hal yang lain misalnya Mhm. gitu. Nah yang kedua reliabilitas. Riset pada hari ini dengan mungkin bulan depan, dengan mungkin setahun yang lalu, dia bisa tetap diandalkan gitu, Mhm. Bang. Nah ini metode riset yang mungkin tidak memenuhi kualitas, validitas, dan reliabilitas itu, Iya sehingga iya. kesimpulannya salah. Nah yang celaka adalah kalau metodologinya salah, lalu kemudian dianggap, hasil tidak sesuai itu karena kecurangan. Nah itu maksud Kecurangan saya itu. poinnya, poin yang Lompat penting jauh, itu. terlalu jauh lompat. Lompat Bang, ya dia Ah, tidak menyadari bahwa kesalahan itu ada pada dirinya sendiri, iya iya. pada metode risetnya gitu. Kecuali Mhm. kalau memang dari awal sudah merancang bahwa memang gue bikin desain yang nggak masuk akal ini, Mhm. supaya bisa memunculkan angka yang berbeda dengan yang sudah muncul Iya. pada saat itu. Itu kan sama dengan gini, kalau ada di jalan Mhm, tol, mhm, tiba-tiba truk itu masuk mhm, jurang mhm, karena remnya sebenarnya mmm, jebol, iya terus? tapi dia bilang, "Itu mobil yang di depan itu ngerem mendadak," dia Segera bilang. mendadak, ya itu Gitu Bang. kan. Jadi itulah yang terjadi kalau antara realitas dengan, fakta itu berbeda, orang tuh manusia itu dia akan menyangkal. Nah, Mhm. menyangkalnya itu ada bisa menerima, bisa juga menolak. Menolak itu ya Abang bilang tadi ada yang frustrasi, ada juga yang marah-marah gitu Bang, gitu, Iya. heeh. Kayak teman saya pernah marah-marah di TV sama saya gitu kan, heeh heeh. Karena dia menganggap bahwa memesan sound system 2 hari sebelum coblosan itu Oh, adalah indikator kecurangan. Anda kok tahu Anda bakal menang? Berarti ini ah, ya kan memesan sound system itu kan indikasi bahwa Anda akan merayakan garis miring kan menang. heeh. Anda kok dua hari sebelumnya udah tahu Anda bakal menang, berarti ini curang nih Anda nih, gitu. Ya sementara jawabannya kan gampang, karena kita punya instrumen penelitian yang namanya survei, Survei, iya yang mengindikasikan bahwa kita itu akan menang istilahnya gitu, 02 itu akan menang. iya, Makanya karena kita udah tahu akan menang, kita sewa sound system. mhm, Nah, saya tambahkan bahwa beliau itu tidak memesan sound system karena surveinya itu kalah gitu. Nah, di mhm, situ marah. iya. Karena harapan beliau untuk Padahal menang sebenarnya sudah heeh, disiapkan juga. heeh, Sudah disiapkan juga sesuai sound system itu. Bahkan lagunya sudah disiapkan Oh gitu juga. ya ya. Band-nya sudah Oh iya disiapkan. iya iya, mungkin beliau nggak tahu kali Bang, heeh. Tahu, Oh tahu juga? tahu. Jadi kenapa marah gitu? Ah, Kenapa marah sama saya ya kembali ngamuk-ngamuk? lagi kan secara psikologis ada frustrasi kan. Oh iya iya, balik Kalau lagi tadi Bang, alibi alibi alibi, ya alibi. Jadi ini. kalah ini adalah Kan ada lagunya, alibi. Mmm, ganti presiden kan. mhm mhm. Nah, maksudnya ganti presiden tuh Jokowi turun, Anies yang naik, Mhm mhm kan gitu. mhm Cuman mhm. tidak disebut namanya kan gitu. Ganti presiden bukannya 2019 Bang? Hah? Bukannya Pilpres 2019? Lagunya kan ada sekarang. Oh lagunya ada ya? Hari ganti Iya presiden iya iya iya. 2004. Nah, itu kan rock 2024? 2024, Oh 2024, 2024. iya Bang. Saya suka irama musiknya itu hard Heeh rock heeh. ya, Iya iya hard iya iya rock. iya iya iya. Ya sebenarnya nggak masalah sih Iya kalau iya iya. betul-betul, bisa menang ya. Kalau 2019 itu hashtag atau slogan, 2019 ganti presiden. Mhm.
Itu dari teman PKS namanya Mardhani Alisera. Ya. Mardhani itu menurut saya menarik loh Bang, bagus. Dia itu kategori orang yang dia punya gagasan, punya ide, dia berjuang sungguh-sungguh, Mhm. trending juga, Mhm. menarik, tapi kemudian barangkali daya jangkaunya itu terbatas. Akhirnya kan 2019 kan yang menang tetap Pak Jokowi kan gitu kan. Iya, iya. Tapi setelah kalah dia santai aja, dia bisa Ya kemarin ketawa-ketawa, kan dia orang nggak pertama yang dia ngamuk-ngamuk. mengatakan bahwa ya udah sudah, kita PKS sebenarnya Mhm. legowo lah Mhm dengan mhm. hasil pemilu kan. Mhm Sehingga mungkin udah jarang ngomong nih, mungkin mhm. di-stop dulu, kok terlalu Mhm. cepat ngomongnya. Terlalu cepat ngomongnya Iya ya. iya iya. Ya Dan ada analisa juga sih sebetulnya. Jadi yang dari tadi kita bahas kan analisa dari sisi ilmu psikologi, mhm, bahwa sangat manusiawi seseorang itu kalau realita tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan realita, mhm, akhirnya dia menyangkal gitu. Menyangkal itu akhirnya ada yang menerima, tapi ada juga yang marah terus-menerus, ada juga yang menolak mhm. terus-menerus, itu ada juga. Tapi di sisi yang lain juga, ya karena ini dunia politik kan, ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya penyangkalan-penyangkalan ini adalah bagian dari taktik atau manuver politik gitu, Iya, Bang. iya. Benar gitu, Bang? Iya, Kalau ini apa yang jelasin? Benar nggak, Bang? iya, jadi kan begini, Maksudnya apa sih, Bang, kalau kemudian kalah lalu kemudian menyangkal, nolak, mhm, itu tujuannya apa sih ya kan di Pilpres? satu, ini kan selama belum ada penetapan pemilu Heeh, oleh KPU 20 iya Maret, iya itu iya berjalan terus. iya Akan berjalan lagi iya nanti dengan tuntutan-tuntutan yang lain dan tuduhan-tuduhan yang lain. iya. Nah, disinilah kita masuk, Mhm yang keinginan Ganjar mhm itu, mhm ini kecurangan mhm dari segi, substantif, itu udah mhm nggak bisa dipersoalkan lagi, karena mhm sudah ada keputusan KPU mhm dan survei, rekap, mhm manual itu semua mhm sama, mhm kan nggak ada alasan lain. mhm mhm mhm. Makanya dilemparlah hak angket.